kita lanjut ke bentuk logaritma. Nah, parameters, kita ingat tadi bahwa 2 dikali 3 akan sama dengan 6. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 akan sama dengan 16. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini akan sama dengan 2 pangkat 4. Nah, pertanyaannya sekarang, jika ada 2 pangkat M akan sama dengan 16, bagaimana cara kita mencari M? Ya, memang benar kita mengetahui bahwa M itu 4 karena contohnya sama dengan di atas. Tapi secara umum, cara kita mencari ini, maka penulisan M-nya akan sama dengan M sama dengan 2 log 16, yaitu 4 tadi. Nah, dari sinilah dapat kita konsep bahwa jika ada A pangkat X sama dengan B, maka cara kita mencari X-nya, kita tulis A dan B-nya dalam bentuk logaritma, yaitu A log B. Nah, jadi secara umum logaritma adalah inverse dari perpangkatan, dengan A adalah bilangan pokok yang syaratnya adalah A itu besar dari 0 dan A bukan 1. Lalu B disebut juga dengan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Lalu X adalah hasil logaritma. Nah, parameters, dari definisi ini kita memiliki identitas. Nah, yaitu yang pertama yaitu A log A pangkat N, itu akan sama dengan N. Parameter silakan mencobanya. Lalu yang kedua yaitu A log A akan sama dengan 1. Lalu yang ketiga adalah A log 1 akan sama dengan 0. Nah, dari identitas ini kita akan mencari sifat-sifat logaritma. Mungkin di buku-buku akan terdapat banyak sekali variasi dari sifat-sifat logaritma. Tetapi menurut Bang James ada 7 sifat yang paling dasar. Sementara sifat lainnya merupakan pengembangan dari 7 sifat ini. Yaitu apa saja? Yang pertama itu adalah A log dalam kurung B kali C akan sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Kita misalkan A log B sama dengan N, maka akibatnya A pangkat N sama dengan B. Kita beri kode 1. Lalu kita misalkan juga A log C sama dengan M, maka akibatnya A pangkat M akan sama dengan C. Kita beri kode 2. Nah, sekarang kita perhatikan, jika kita kalikan B dengan C, maka itu sama saja dengan A pangkat N dikali A pangkat M. Nah, dengan sifat pangkat, maka B kali C akan sama dengan A pangkat N ditambah M. Maka, dari definisi logaritma, didapatkan A log B kali C akan sama dengan N ditambah M. Kita beri kode 3. Sekarang kita masukkan 1 dan 2 ke 3, sehingga A log B kali C akan sama dengan A log B ditambah A log C. Maka terbukti untuk sifat 1. Nah, untuk sifat kedua dan seterusnya, Bang James menyerahkan pembuktiannya kepada parameter semua. Kita lanjut ke sifat kedua yaitu A log B per C akan sama dengan A log B dikurang A log C. Lalu sifat ketiga yaitu A pangkat N log B pangkat M akan sama dengan M per N dikali A log B. Nah, untuk sifat ketiga ini asalnya atau bisa dibilang kasus khususnya ada 2, yaitu yang pertama A log B dipangkatkan M itu akan sama dengan M dikali A log B. Sementara jika A pangkat N log B akan sama dengan 1 per N dikali A log B. Nah, biasanya di buku-buku kasus ini dinyatakan sebagai sifat dasar, tapi Bang James menganggap kasus ini merupakan kasus khusus dari sifat ketiga kita. Yang keempat yaitu A log B bisa kita jabarkan menjadi C log B per C log A, dengan C adalah suatu bilangan pokok yang nilainya besar dari 0 dan tidak boleh 1. Lalu yang kelima yaitu A log B akan sama dengan 1 per B log A. Nah, sifat kelima ini merupakan kasus khusus dari sifat keempat, yaitu di saat C-nya kita ambil sama dengan B. Tapi Bang James pisahkan karena pada penerapannya merupakan 2 hal yang agak berbeda tujuannya. Lalu kita lanjut, kasus ke-6 yaitu A log B dikali B log C akan sama dengan A log C. Lalu sifat ke-7 yaitu A dipangkatkan A log B akan sama dengan B. Nah, diharapkan parameter semua mengetahui kenapa sifat-sifat ini bisa berlaku. Karena jika parameter tidak memahami bukti dari sifat-sifat ini, takutnya parameter akan menganggap sifat-sifat ini sebagai suatu hal yang bersifat hafalan, bukan bersifat pemahaman. Itulah konsep dasar dari logaritma. Nah, kita lanjut ke contoh-contoh soal terkait dari materi pertama. Contoh soal pertama adalah
bentuk sederhana dari 3x kuadrat dikali y pangkat min 4 dikali 4z pangkat min 2 per x kuadrat dikali 9y pangkat 3 dikali 5z pangkat min 3 adalah. Nah, kita gunakan konsep tadi. Maka penyelesaiannya adalah kita kumpulkan x dengan x, y dengan y, dan z dengan z. Yang pertama adalah x kuadrat, maka x kuadrat di bawah bisa naik menjadi x pangkat 2 dikurang 2, yaitu menjadi 3 dikali x pangkat 2 dikurang 2 dikali 4 dikali z pangkat min 2 dikurang min 3 per 9 dikali y dipangkatkan 3 dikurang min 4 dikali 5. Kita selesaikan, maka akan menjadi 3 dikali x pangkat 0 dikali 4z pangkat 1 per 9 dikali y pangkat 7 dikali 5. Kita sederhanakan bentuknya, ada yang bisa dicoret, maka akan menjadi 4z per 15y pangkat 7. Nah, untuk contoh kedua, nilai dari log 2 dikurang 3 dikali 3 log 3 ditambah setengah dikali 3 log 81 dikurang log 20 sama dengan. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Pertama, kita perhatikan bentuk ini ada yang bisa dijabarkan dan bisa diketahui hasilnya, yaitu akan menjadi log 2 dikurang 3 dikali 3 log 3 akan sama dengan 1 ditambah setengah 3 log 81 kita tahu itu akan sama dengan 4, ditulis 4 dikurang log 20 kita jabarkan menjadi log 10 dikali 2, maka akan menjadi log 2 dikurang 3 ditambah 4 per 2 akan sama dengan 2 jabarkan dikurang log 10 ditambah log 2 yang merupakan hasil penjabaran sifat-sifat. Nah, akan sama dengan log 2 dikurang 1 dikurang log 10 dikurang log 2. Log 2 dengan log 2 bisa saling menghabisi, akan menjadi 0 dikurang 1 dikurang log 10 akan sama dengan 1 juga. Maka akan menjadi 0 dikurang 1 dikurang 1, yaitu min 2. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai materi pertama, matematika ala SM di segmen Re-Study SMA. Mungkin dalam penyampaiannya banyak kekurangan parameters. Mungkin parameters bisa menambahkan materi yang kurang di kolom komentar. Serta untuk membuat parameters semakin paham dengan materi pertama ini, maka parameters bisa mengerjakan 2 soal sebagai latihan, yaitu yang pertama, bentuk sederhana dari 1 dikurang 2 akan 5 per 2 tambah akan 5 adalah, dan yang kedua adalah diketahui 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B, maka nilai dari 4 log 15 adalah. Nah, untuk jawaban soal-soal ini, parameters bisa mengunjungi Instagram Suplemen Matematika, serta juga bisa memfollow Twitter dari Suplemen Matematika di Suplemen Matema 1. Terima kasih telah menonton parameters dan sampai jumpa di video selanjutnya.